rempah aja di situ. Nggak ada apapun juga, campurin biji-bijian. Itu akan menguatkan pencernaan dan menguatkan tulang. Gitu. Mudah? Mudah. Kalau tahu ilmunya. Gitu. Makanya sudah mulai paham. Nanti kalau makan ya, Bapak Ibu makan, maka yang pertama kali dimakan mau hidup sehat? Mau. Oke. Siap hidup sehat? Siap. Oke, Allah saksinya ya, kan di masjid. Oke, saya kasih resepnya. Kertas makanan yang coklat itu dalamnya plastik loh. Itu udah banyak dibahas pemicu kanker. Coba. Jadi kita ini berantakan banget kehidupan kesehatan kita dan nggak mau berubah gitu loh. Atau belum dapat hidayah buat berubah. Saya beli itu sate mie Aceh itu kenapa? Karena saya memang suka yang berbumbu, berempah. Saya pengen kuahnya, saya bikin yang rebus. Tolong masakin bang sama dia. Masakinlah dia. Sate di anu sendiri sama dia. Saya biasanya kayak gitu, acarnya saya minta banyak dalam satu piring porsi itu acarnya kadang-kadang mungkin 3 atau 4 sendok makan itu acarnya. Yang saya makan pertama kali apa? Acarnya. Habis saya makan acar apa? Saya makan dagingnya. Baru terakhir saya akan makan mie-nya itu pun kadang-kadang sedikit. Sudah kenyang sama daging. Itu tipsnya saya kalau makan. Dari mulai supaya apa? Supaya saya nggak kena bahan-bahan dari plastik. Ya, nggak mau. Ya, itu kan tugas kita. Bagi bapak-bapak yang minum, Anda yang minum, yang kopi-kopi panas ya pakai paper cup itu, dalamnya plastik loh itu. Anda bayangin lagi panas-panasnya kena plastik, sah jadi itu. Gitu loh. Gak sadar kita kan? Subhanallah ya. Nah, hal-hal begini hal simple ya. Cuman lagi-lagi kalau kita nggak aware sekalian, nanti tiba-tiba kok umur segini sudah tulang udah bermasalah, otak sudah mulai berkabut. Kacamataku di mana ya tadi ya? Itu berkabut bahasanya. Jadi jilbabku di mana ya? Itu kalau orang sana bilang tuh brain fog. Otaknya berkabut. Mikir susah. Diajak mikir sedikit nggak bisa. Ya. Otaknya agak mengeras. Gitu. Mungkin kebanyakan tepung sama minyak. Gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gula pasir. Itu aja. Gula pasir. Yang kedua. Yang ketiga apa? Terigu. Udah mulai tenang. Tadi bawel ya. Yang keempat apa? Nasi putih. Itu aja Anda mulai selama 14 hari Anda kurangi sampai 70-80%. Subhanallah, tulang Anda, otak Anda, jantung Anda semua akan seperti teriset ulang beneran. Modal itu doang loh, beneran. Dan saya sudah dapatkan banyak orang yang melakukan itu tuh terjadi perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Bukan nggak ada guna, tapi tidak akan optimal apa yang mau saya sampaikan kalau kita bahasa itu tidak remove the bad. Apakah itu the bad? Iya, karena sumber kalori semua, sumber karbohidrat semua sebagian besar, dan sumber minyak radang semua. Jadi kalau Anda mungkin bayangkan sekarang satu piring nasi goreng, ada kerupuknya, ada bakwannya, minumnya pakai teh manis, isinya apa? Karbohidrat semua loh. Seratnya ada. Di mana seratnya? Ada di acar sama di daun yang sering kita cueki. Daun selada itu loh, yang buat hiasan. Orang makan nasi goreng pakai daun selada kan? Dimakan nggak? Oh tidak, jujur aja lah.
Ya mak-mak yang suka daun-daunan ya oke lah. Zaman sekarang mana ada. Akhirnya apa? Nasinya sudah karbohidrat, kerupuknya sudah karbohidrat, apalagi bakwannya sudah karbohidrat, minumnya teh manis karbohidrat lagi, double 4 loh. Gila, Masya Allah, bukan gila, astagfirullah, luar biasa gitu. Kesel. Terus gitu nanya, dokter, apa herbal buat kolesterol gitu kan? Saya jawab apa sama orang itu? Puasa. Betul, Anda baca aja puasa datanya, emang benar? Saya nggak kuat puasa, ya sudahlah. Mau ngomong apa? Mau kasih bawang putih? Mau begini? Habau soda memang benar, Anda baca datanya, habau soda, bawang putih, semua memang bagus buat kolesterol misalkan yang berlebihan. Tapi kalau tanpa sumber yang bikin masalahnya dikurangi, mustahil. Yang mustahil lagi. Mustahil mau sehat gitu loh. Ya, yang terjadi apa? Salah satunya kecerdasan kita pasti akan turun. Makanan itu akan sangat berpengaruh dengan kecerdasan. Oke, muncul tuh setan excuse-nya, setan alasannya. Dia akan bilang begini, makan sehat kan mahal, Pak. Iya, makan sehat mahal. Selalu begitu ngomongnya kan. Padahal apa? Ya Allah ya Robbi, saya bilang itu tuh cuman legalisasi saja untuk dia mempertahankan untuk makan tidak sehatnya dia. Saya di depan rumah saya itu baru sekalian ya, karena tinggalnya di kampung ya, di daerah Bekasi itu, Jati Asih itu, salah satu panggilan yang saya sangat suka dari yang jualan itu apa? Tiwul, tiwul, gitu. Dia jualan tiwul, dia jualan getuk, dia jualan ketan, apalagi itu, satu paket itu kan. Itu kalau saya makan begituan, ada ilmunya lagi saya kasih tahu. Kalau saya makan begitu, saya akan beli tiwulnya, saya akan beli getuknya. Itu kan gak ada pengawet tuh. Kalau saya udah makan begitu, pasti saya akan minta, Bu, kelapanya dibanyakin. Kelapa parutnya itu loh. Itu resep sebenarnya. Kenapa? Kalau Anda makan karbohidrat yang dicampur dengan lemak, itu akan membuat karbohidratnya itu makin berserat dan tidak membebani tubuh. Itu. Makanya udah bener orang Indonesia zaman dulu kalau makan getuk atau getuk itu temannya pasti adalah kelapa. Udah bener. Karena getuk, singkong itu karbohidrat kan. Ketemu lemak, kita sebut dia jaketnya. Nah gitu. Jadi masalah, bukan masalah. Beras yang ada zaman sekarang tuh nggak ada jaketnya lagi, sudah habis semua, dibuang. Yang makan siapa? Yang tulangnya kuat, ayam. Bekatul, sekam tau? Yang makan ayam kan? Ayamnya lewat depan kita, bahagia dia. Ayam-ayam kampung tuh kan? Kita kagetin, kaget, gitu-gitu kan ayamnya kan? Ini manusia dikagetin nggak bisa bergerak, kakinya nggak kuat. Kebanyakan karbo, nggak kuat. Gitu. Berarti bagus dong makan kita sebutnya kulit ari beras itu loh, atau kulit beras itu. Itu bagus. Justru malah itu jaket terbaiknya beras untuk mencegah gula pada beras atau nasi itu melonjak, itu di situ adanya. Gitu. Makanya berarti bagaimana cara? Dok, mohon maaf kami atau saya belum bisa meninggalkan nasi, nggak apa-apa, saya kasih solusinya kok, asal Anda mau berubah aja. Kalau mau berubah saya kasih banyak opsinya. Caranya gimana? Oke, pertama misalkan, nasi saya nggak bisa tinggal, nggak apa-apa, nasinya Anda kasih lemak di situ. Apa contoh lemaknya? Banyak. Ghee, contohnya ghee. Ghee itu GHEE tulisannya. Itu lemak hewan, itu bagus. Campurin ke nasi itu. Jangan mentega dicampurin. Mentega dari apa? Sawit lagi. Itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda campur PCO, campurin ke nasinya.
Atau kalau nggak apa, Anda campur misalkan zaitun di situ sedikit. Atau kalau nggak ada apapun, campurin rempah aja di situ. Nggak ada apapun juga, campurin biji-bijian. Itu akan menguatkan pencernaan dan menguatkan tulang. Gitu. Mudah? Mudah. Kalau tahu ilmunya. Gitu. Makanya sudah mulai paham. Nanti kalau makan ya, Bapak Ibu makan, maka yang pertama kali dimakan dalam satu sajian makanan kita apa? Sayur dulu atau buah dulu. Setelah itu apa? Daging atau proteinnya. Ya. Terakhir baru Anda makan karbonya. Coba praktekin. Habis itu jangan langsung makan dulu, sebentar aja tunggu. Biarkan dia tercerna dengan baik. Nanti lihat apa yang terjadi dengan badannya, makin kokoh, makin kuat, ngantuknya hilang, ya. Makanya dalam surat Waqiah itu sebenarnya Allah di situ menjelaskan buah-buahan sebelum daging. Jadi makan buah itu bukan di akhir, di depan. Kalau kita kan buah dijadikan sebagai cuci mulut, ya kan? Meskipun saya belum pernah lihat orang dia makan semangka atau kan cuci mulut, ambil semangka cuci. Nggak gitu juga kali. Gitu. Jadi nasinya campur apa lagi? Bisa dicampur biji-bijian. Biji wijen Anda campur situ, biji habatus soda campur situ, apalagi serai Anda campur. Jadi nasinya itu akan penuh dengan serat. Itu poinnya. Oke. Nah, saya kasih solusinya kan gitu. Sebelum nanti kita akan bahas sebenarnya masalah-masalah di kesehatan di 40 tahun itu sebenarnya simple. Ya. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 40 itu Allah mengatakan begini kepada kita, bahwa kita itu dijadikan awalnya lemah, kuat, lemah lagi. Nah, kita akan nanti sorotin di situ sebenarnya yang dimaksud kira-kira kalau dalam perspektif badan kita itu yang apa yang kita harus mau kuatkan di situ supaya nanti katakanlah kekuatan tubuh kita itu memang sampai pada batasnya memang kuat, bukan dia menurun kuat itu secara drastis gitu loh. Nanti kita akan bahas. Ya, nasi kayak begitu tuh. Atau kalau nggak usah makan nasi sekalian, makan ubi kan bisa. Bahkan ini saya kasih pilihan yang lebih bagus dari nasi sebenarnya. Salah satunya, bukan lebih bagus sih. Kalau datanya memang lebih bagus, yaitu apa? Sorghum. Sorghum itu besinya lebih tinggi daripada nasi, karbohidratnya jauh lebih rendah daripada nasi. Sorghum. Nanti di browsing aja sorghum itu apa. Dia bentuknya kayak gandum, bijinya kecil-kecil, ya kayak biji kacang hijau lah gitu kan. Nah, itu bisa dibuat makanan. Itu jauh lebih powerful ya untuk memberikan serat kepada tubuh kita. Gitu. Kemudian minyaknya mau diapain? Nih, kita remove the bad dulu, kita ganti dulu, baru kita akan bahas yang lain. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian minyaknya ganti apa Pak? Kalau perlu mulai sekarang jangan sering-sering pakai minyak goreng. Kalau mau minyak goreng, Anda usahakan pakai minyak kelapa saja, atau kalau nggak dikukus, ditumis, atau kalau tumis kan atau disangrai itu kan nggak perlu pakai minyak banyak. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini supaya Bapak Ibu paham? Oke, saya jelaskan dengan sebuah kaidah sangat mudah. Kentang, satu tangan saya ini kurang lebih lah ya. Kentang ini saya kukus. Ya, saya makan ya sama kulit-kulitnya. Jadi kalau makan kentang jangan dikupas. Makan sama kulit-kulitnya. Terus langsung berpikir, berarti duren juga. Ya enggak lah kalau duren. Ada kentang kayak begini nih Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kukus dan ukuran kayak begini ya kurang lebih kalori yang Anda dapatkan itu sekitar 90 kalorian. Dikukus atau direbus. Lalu berkreasilah kita membuat kentang itu menjadi French fries, kentang goreng. Oke? Naiklah dia menjadi sekitar 200 dari jumlah yang sama, kalorinya berbeda. Oke? Terus apa lagi? Diubah lagi supaya lebih tahan lama. Kita buat jadi keripik. Oke? Kalau udah jadi keripik, dia menjadi berapa? Sekitar 300-an. Coba bayangin.
Udah mulai geleng-geleng kepala kan, berantakannya kita zaman sekarang. Jadi kalau ada orang gitu kan, coba bayangin, makan nasi goreng lah atau apa gitu kan, pakai kerupuk keriting yang warnanya putih itu. Legend itu. Legend itu. 6 kerupuk putih itu, ini halal ya, kita nggak bahas ini haram, ini babnya semua halal. Tapi kalau mau naik kelas, masuklah ke bab toyib. Itu maksud saya. Kerupuk itu kalau Anda makan 6, kurang lebih sekitar 200-an kalorinya loh. Tanpa, kira-kira saya tanya, kira-kira kerupuk kayak begitu, berlimpah enzim nggak? Berlimpah enzim nggak? Nah ini kan nggak tahu kan, coba. Kira-kira enzimnya banyak apa nggak kerupuk kayak begitu? Berarti belum paham. Ketahuan kan? Nggak apa-apa.